Nah, untuk itu saya berikan kesempatan kalau ada satu atau dua atau tiga yang mau bertanya, tolong nanti host di spotlight. Boleh raise hand, saya persilahkan. Saya beri kesempatan rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya, mumpung ini masih lengkap semua. Dari mana saja saya lihat di dalam laptop saya. Satu, DPRD Riau. Kemudian yang berikutnya Kabupaten Kota Waringin. Kemudian ada yang dari provinsi, untuk perwakilan provinsi. Saya belum lihat. Di layar saya, provinsi, karena hanya kelihatan depannya, ya, nama belakangnya nggak kelihatan. Itu PJ Wali Kota mana? Host, tolong dibuka, kurang dibuka, bisa nggak? Biar kelihatan nama panjangnya pemerintahnya, kabupaten kotanya. Baik, dua dulu sambil nanti saya cari dari provinsi. Kalau masih ada, kalau sudah tidak ada nanti kita buka satu lagi. Silahkan dari DPRD Riau. Ini silahkan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Kepala BKN dan jajaran. Saya Pak, suaranya lebih keras lagi, lebih mendekat kepada laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak? Ya, bagus. Ya, terima kasih Pak sebelumnya sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan eh, argumen tentang penataan ASN tahun 2024. Beberapa ada yang telah disampaikan oleh BKN tentang mekanisme-mekanisme yang sudah dijabarkan untuk pengangkatan yang P3K paruh waktu. Nah, untuk ASN P3K nanti yang tidak lulus yang paruh waktu ini kan sudah dijelaskan juga tadi bahwa akan menerima hak-haknya sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah dilaksanakan. Namun untuk sebagian jabatan ada beberapa yang mungkin harus saya sampaikan seperti jabatan yang mungkin saya juga sebagai peserta P3K yang tidak lulus paruh waktu dan melihat jabatan untuk jabatan saya yang saya ambil kemarin adalah jabatan perisalah legislatif. Nah, untuk jabatan perisalah legislatif ini kan jabatannya formasinya adalah di formasi yang ada di portal BKN. Nah, dari 7 tersebut ada 12 yang mendaftar dan salah satunya adalah saya sebagai staf humas DPRD yang notabene adalah bekerja full 1 hari dari jam kerja masuk sampai jam kerja pulang. Nah, beberapa hari yang lalu kami juga ada sosialisasi tentang BKN tentang tes
pengangkatan P3K. Nah, di situ disebut bahwa untuk kelulusan itu nanti dipertimbangkan dari pengalaman kerja yang sudah lama di stasi tersebut. Nah, bagaimana menurut PKN yang informasi yang saya tersebut ini? Baik, sudah saya tangkap pertanyaannya. Terima kasih. Berikutnya untuk Bapak PJ Wali Kota Padang, selanjutnya BKP SDM Kota Waringin, dan selanjutnya BKD Provinsi NTT. Tolong nanti dari host di spotlight. Pak PJ silakan. Silakan Pak PJ Wali Kota Padang. Masih dibuka. Pak. Ya. Andre Algamar Pak PJ Wali Kota Padang, izin melaporkan. Kami Pemko Padang punya formasi 4.899. Itu sudah diumumkan Menpan RB dan kita sudah melaksanakan Labang 1, Pak. Pertanyaan saya, masih ada di formasi itu pegawai dan ASN kami yang kurang 2 tahun, Pak. Sebanyak 250 orang. Kurang itu ada yang sebulan, ada 2 bulan. Sesuai aturan tentu tidak bisa mengikuti ujian. Nah, untuk itu mohon solusinya Bapak. Terima kasih. Selesai. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Berikutnya nanti kita kumpul dulu semua pertanyaannya. Kemudian BKP SDM Kota Waringin. Silakan. Oh, Kota Waringin dulu atau NTT dulu yang sudah tersambung? NTT. Kami persilakan Kepala BKD NTT. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BKN, Bapak Sudan, Profesor Sudan, yang saya hormati Ibu Menpan yang diwakili, singkatnya peserta rakor yang saya hormati dan saya kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kebijakan yang telah diambil oleh pusat dalam hal ini dari Menpan maupun dari BKN terhadap beberapa langkah yang ditempuh berkaitan dengan penyelesaian masalah tenaga non-ASN. Perpanjangan waktu untuk proses pendaftaran tenaga non-ASN seleksi tahap 1 dan tahap 2, di mana dilakukan tanggal 30 Desember yang lalu, diperpanjang ke tanggal 7, lalu kemudian diperpanjang lagi ke tanggal 15. Ada beberapa hal yang saya mohon kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Menpan maupun BKN. Yang pertama, dalam rapat tanggal 30 itu bersepakat bahwa kita akan menyelesaikan dulu posisi tenaga non ASN yang sudah terdata di database BKN yang belum selesai mendaftar dan segera melakukan pendaftaran. Kemudian di rapat kedua tanggal 10 Januari kemarin juga ditegaskan kembali oleh Menpan bahwa yang kita laksanakan saat ini adalah penyelesaian pendaftaran untuk tenaga non-ASN yang sudah terdata di database BKN. Sehingga perpanjangan waktu ini dalam rangka menyelesaikan sisa yang belum mendaftar. Nah, tadi juga disampaikan kembali bahwa NTT sampai posisi hari ini masih tersisa 500-an yang belum mendaftar dan kami terus berkoordinasi di waktu sisa untuk segera menyelesaikan pendaftaran terhadap tenaga non-ASN dimaksud. Nah, ada beberapa hal yang saya mohon kebijakan sebagaimana kemarin disampaikan Ibu Menpan bahwa pasca pendaftaran tenaga non-ASN dan seleksi tahap kedua, maka akan diambil kebijakan terhadap beberapa persoalan-persoalan sebagaimana diangkat oleh Gubernur Kepulauan Riau. Nah, terhadap hal itu kondisi yang kami hadapi saat ini, pertama, sebagaimana surat sekda yang disampaikan kepada Ibu Menpan bahwa masih tersisa tenaga XDHK 2
sebanyak 39 orang yang mengikuti seleksi pada tahun 2013, namun mereka belum diangkat. Persoalan 39 tenaga ini, mereka pada saat pendataan BKN itu tidak mendaftar, tetapi mereka sudah ikut seleksi tahun 2013. Namun tidak bisa diangkat pada saat itu karena masalah formasi. Mereka saat ini tidak bisa mendaftar karena linknya belum bisa dibuka oleh BKN. Nah, terhadap masalah ini kami mohon kiranya kepada 39 tenaga XTHK2 ini ada kebijakan 1-2 hari ini sehingga mereka bisa mendaftar. Dan mereka sudah mendaftar pada seleksi tahap pertama, tetapi TMS memang sebagaimana tadi disampaikan oleh BKN bahwa mereka sudah MS, tetapi setelah kami melakukan seleksi itu ada beberapa persoalan yang mereka hadapi sehingga kami TMS-kan. Dan kita berharap bahwa tahap ini mereka bisa ikut seleksi, bisa mendaftar dan seleksi. Namun sampai saat ini belum. Yang kedua, saya berterima kasih tadi sudah disampaikan bahwa terhadap tenaga non ASN yang sudah mengikuti seleksi CPNS dan tidak lulus passing grade, nah itu mereka nanti akan langsung diangkat tanpa harus mengikuti seleksi tahap 2. Ini satu kebijakan yang baik sekali. Nanti kami akan sampaikan kepada mereka semua untuk kita lengkapi saudara peserta nanti diminta kepada kita semua. Yang ketiga, ini memang satu persoalan besar yang kami hadapi dan kami butuh solusi terhadap penyelesaiannya. Itu ada pegawai non ASN yang diangkat sebelum pemberlakuan Undang-Undang 20. Nah, kalau kita lihat penetapan Undang-Undang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023, mereka ini sudah diangkat sebelum penetapan undang-undang itu. Karena apa? Karena kebutuhan yang kami butuhkan di daerah dan juga skill yang mereka miliki. Nah, itu posisi kami saat ini ada 1.044 orang. Mereka itu tenaga teknis, guru dan juga nakes. Yang keempat itu tenaga OP irigasi. Nah, kalau kita mengikuti program Bapak Presiden Prabowo saat ini tentang ketahanan pangan, itu mereka inilah orang-orang terdepan yang memberikan pelayanan terhadap irigasi sawah. Berada di semua kabupaten kota di NTT, sekitar 44 daerah irigasi untuk irigasi daerah dan juga sekitar 28 irigasi nasional. Nah, mereka itu datang sekitar 700-an. Nah, terhadap mereka ini sebagaimana tadi tegaskan Ibu Menpan dan juga Bapak Kepala BKN bahwa melaksanakan amanat Undang-Undang 20 pasca Desember 2024 tidak boleh lagi diangkat. Kami mohon ini jalan keluarnya bagaimana Kepala BKN dan Ibu Menpan. Mereka ini kita sudah angkat sebelum undang-undang itu diberlakukan. Nah, bagaimana terhadap mereka ini? Saya berharap betul bahwa kalau ada kebijakan baru yang diberikan kepada kita bahwa mereka boleh mengikuti, mereka boleh mendaftar dan mengikuti seleksi tahap kedua sehingga mereka dianggap sudah mengikuti seleksi dan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menpan nomor 347, 348, 349 bahwa bagi pegawai non ASN yang sudah mendaftar, sudah mengikuti seleksi tahap 1 maupun tahap 2 ternyata belum bisa diangkat karena masalah formasi yang terbatas dari disiapkan dengan peserta yang lebih, maka mereka ini dianggap dari pegawai 3K per waktu. Nah, ini kami mohon. Baik, Pak Kepala BKD, sudah kita tangkap pertanyaannya. Ya, terima kasih. Nanti di surat dan di keputusan Menpan yang baru yang Bapak pertanyakan lengkap sudah ada. Tapi nanti kita sampaikan secara makro, nanti Bapak bisa dalami di dalam Cap Menpan yang dijelaskan Pak Abba tadi. Ya, sudah kami tangkap Pak Kepala BKD NTT. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Berikutnya yang terakhir dari BKPSDM Kota Waringin. Ya, terima kasih Pak Kepala. Izin perkenalkan saya Rendra dari perwakilan BKPSDM Kabupaten Kota Waringin Barat. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kami dalami terkait paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi Suharmen tadi ya Pak ya. Yang pertama terkait dengan di slide rekomendasi solusi. Yang pertama adalah permasalahan terkait salah memilih formasi, di mana di sana rekomendasi yang
sampaikan adalah instansi bersurat perubahan pilihan formasi. Nah, ini yang ingin kami tanyakan, kami instansi bersuratnya ke mana, kemudian mekanismenya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, pelamar tahap 1 tidak hadir ujian CAT dengan alasan sakit atau ibadah umroh. Ini kemudian solusinya adalah mendaftar seleksi P3K tahap 2. Nah, ini yang kami ingin dalami juga adalah bagaimana mekanismenya ini. Apakah instansi bersurat atau otomatis nanti teman-teman pelamar yang kemarin tidak hadir saat seleksi kompetensi tahap 1 itu bisa langsung mendaftar. Yang terakhir mungkin yang nomor 3 terkait dengan permasalahan non-ASN daftar CPNS, kemudian tidak lulus SKD atau SKB. Rekomendasi yang disampaikan dalam paparan tadi adalah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terkait ini yang ingin kami perjelas adalah non-ASN yang dimaksud ini adalah non-ASN yang terdaftar dalam database BKN 2022 atau seluruh non-ASN. Yang kemudian di tempat kami memang ada non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN 2022, kemudian ikut seleksi CPNS dan mereka ada yang gugur di SKB maupun SKB. Nah, itu apakah termasuk dalam kriteria yang dimaksud atau bagaimana? Mungkin itu Pak Kepala pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dari 4 penanya ini perlu saya sampaikan bahwa kebijakannya itu seperti ini. Saat ini yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah non-ASN yang ada dalam database BKN per 31 Desember 2022. Di luar data itu nanti akan ada mekanisme yang lain, tidak saat ini. Kemudian yang kedua, kita ini melaksanakan mandat Undang-Undang ASN. Ya, jadi kalau ada yang pertanyaan yang harus kita habiskan itu sebenarnya per tahun 2024. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Setelah ini tidak boleh lagi ada pengangkatan-pengangkatan dalam jabatan tenaga honorer karena kita berkomitmen menyelesaikan terlebih dahulu sisa yang 1,7 juta ini. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua nanti minta tolong Pak Waka, Pak Haryomo untuk beberapa kebijakan, karena Pak Waka ini pemahamannya luas dan mendetail. Kemudian untuk teknis nanti menghidupkan, membuka linknya Pak Harmen, nanti tolong disampaikan. Yang kemarin sudah ikut di calon sebagai CPNS, kemudian tertutup linknya. Nah, ini kebijakannya akan kita buka. Nanti Pak Harmen untuk menjelaskan. Dan yang terakhir dari Kota Waringin Barat tadi, teknisnya seperti apa. Nah, ini rekan-rekan semuanya juga perlu saya sampaikan mengapa tadi kita terjeda sebentar jam 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini di BKN dalam rangka penguatan karakter kebangsaan, menguatkan nasionalisme. Pukul 10 menyanyikan Indonesia Raya. Semua pegawai, tamu, dan setiap acara kita berhenti sejenak. Nah, untuk juga membangun kualitas religiusitas dan spiritualitas, juga di BKN ada doa bersama jam 8 pagi sebelum mulai kerja dan setelah selesai kerja pukul 16. Itu informasi dari kami. Pak Haryomo dan Pak Aba nanti silakan untuk merespon 4 pertanyaan ini. Terakhir Pak Harmen untuk yang teknisnya. Pak Haryomo, Pak Waka silakan. Terima kasih Pak Kepala. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Pak Kepala, Pak Harmen, dan Pak Deputi SDMA, Pak Aba, kaitannya dengan kebijakan pemerintah untuk penyelesaian dan penataan tenaga non-ASN yang ada di dalam database. Jadi sekali lagi kami garis bawahi, prioritas pertama kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam database. Tadi disampaikan juga beberapa siapa saja itu,
yang bisa melamar di tahap kedua. Jadi tahap pertama itu sebetulnya sudah selesai. Hanya karena ada beberapa yang belum bisa melamar, tadi Pak Armin sebutkan juga, kita buka ruang untuk melamar tahap kedua. Sebetulnya posisinya sama, hanya karena yang tahap pertama tadi menurut datanya Pak Deputi masih sisa, dan itu komitmen pemerintah untuk diangkat, maka dibukalah tahap kedua. Jadi ini prinsip dasarnya dulu. Jadi kalau mereka yang tadi pertanyaan bagaimana dengan sisa yang belum kurang dari 2 tahun, ya kalau dia memang di luar database nanti kebijaksanaannya. Karena Pak Abad tadi juga tidak menyebutkan untuk yang prioritas yang ketiga, tapi semuanya tetap yang harus dijadikan prioritas itu adalah ada yang di dalam database. Ada yang tenaga honorer K2, ada yang 1,7, ada yang belum mendaftar ke database, kemudian ada yang tidak bisa mendaftar karena formasinya nggak ada yang sudah mendaftar CPNS tapi tidak lulus, tapi tidak bisa mendaftar karena kena peraturan Menpan RB, itu semuanya sudah diatur di dalam 3 kebijakan yang sudah ditandatangani oleh Bu Menteri. Yang saya ingin ulang sebentar, yang pertama kaitannya dengan mereka yang pasca tenaga non-ASN, sekali lagi mereka yang setelah ini tidak bisa mendaftar karena formasinya tidak ada dan sebagainya, sudah dibuka ruang. Kalau misalnya harapan kami semua jabatan yang ada di dalam data, pangkalan data di BKN itu, jabatan-jabatan apa saja itu bisa diinjek di sistem SHCN kita. Sehingga tidak ada lagi sebetulnya isu mereka tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi. Namun demikian, andai kata memang terpaksanya tidak ada, sudah disediakan 4 formasi tampungan. Sehingga nanti yang penting daftar dulu, masuk dulu, kemudian dia ikut seleksi, dan tidak ada istilah tidak lulus, karena memang semuanya kita komitmen untuk diangkat menjadi pegawai P3K. Hanya apakah dia pegawai P3K penuh waktu atau paruh waktu, sesuai yang disampaikan oleh Pak Aba tadi. Yang pertama, karena mungkin formasi yang diajukan oleh instansi itu beda dengan yang ditetapkan, mengingat alasan anggaran, maka yang pasti mereka yang sesuai dengan jumlah formasi berdasarkan penetapan ranking itulah yang akan diangkat menjadi penuh waktu. Sisanya dia akan diangkat menjadi paruh waktu. Ini yang penting bagi semuanya. Paruh waktu tadi disampaikan juga oleh Pak Aba. Khususnya mereka yang selama ini jadi isu nasional, sudah ikut seleksi CPNS, tetapi dia dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus itu karena dia sudah ikut SKD, tidak lulus, atau SKD lulus tetapi SKB-nya tidak lulus, sehingga tidak bisa diangkat, maka yang bersangkutan itu tidak wajib ikut seleksi tahap kedua. Nanti hanya diangkat menjadi tenaga honorer paruh waktu. Tapi kalau misalnya dia mendaftar CPNS, belum sempat seleksi karena TMS pada waktu seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk ikut seleksi tahap kedua. Jadi prinsipnya tidak bisa mereka mendaftar itu 2 tempat, yaitu untuk P3K maupun PNS berdasarkan Permenpan 6 tahun 2024. Termasuk tadi ada pertanyaan bagaimana dengan jabatan pegawai atau petugas irigasi, ya. Moga-moga kalau misalnya di situ ada, ya daftar aja di situ, formasinya ada. Tapi kalau sampai tidak ada, kembali lagi ke jabatan tampungan. Sehingga tampungan ini harapannya bisa mengakomodir semuanya yang ada di dalam database BKN dan tidak ada alasan lagi tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi. Tapi yang saya hormati, kaitannya dengan nanti secara teknis dari Kalimantan, dari Kota Waringin Barat, ada beberapa yang tadi salah milih formasi. Nah, mekanisme nanti Pak Deputi yang akan menyampaikan, termasuk yang dia sakit kan nanti akan ikut tahap kedua, karena yang bersangkutan memang belum pernah ikut seleksi. Prinsip, jadi sekali lagi, yang belum pernah ikut seleksi, ya, apakah itu tahap pertama dan tahap kedua, itu dia tahap pertama dan CPNS, maka dia ikut seleksi tahap kedua. Jadi kalau kemarin sudah ikut seleksi tahap pertama, sebetulnya tidak akan ada istilah tidak lulus, maka dia akan diangkat menjadi P3K, apakah dia penuh waktu atau paruh waktu, itu tergantung nanti dari jumlah formasi, di posisi di berapa dianya, dan yang kedua kaitannya dengan yang berkaitan
anggaran yang disediakan oleh instansi. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Abah, kaitannya dengan mereka yang nantinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, apabila yang bersangkutan itu ternyata memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penuh waktu, dia akan diangkat menjadi penuh waktu. Syarat yang pertama tentu ada formasi yang diajukan dulu kepada Menpan. Yang kedua, kinerjanya tentunya sangat baik sehingga dia layak untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan yang ketiga, tentu ketersediaan anggaran sehingga yang bersangkutan itu oleh instansi memang dimungkinkan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Bagi mereka yang diangkat sebelum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi tenaga non-ASN, tetapi setelah 31 Desember 2022 dan itu tidak masuk dalam database, nanti kebijakannya akan menunggu selanjutnya. Apakah akan nanti diangkat dengan kriteria misalnya minimal dia masa kerja 2 tahun, nanti akan ada kebijakan dari pemerintah untuk menata ini. Sehingga sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, intinya fokus kita adalah yang ada di dalam database BKN terlebih dahulu. Dari 1,7 tadi sudah ada beberapa yang diterima menjadi PNS, yang diangkat atau dia selesai lulus, nanti bukan lulus, istilahnya bisa diangkat untuk tahap yang pertama. Maka sisanya itu akan diharapkan bisa mengikuti seleksi di tahap kedua, kecuali mereka yang tidak lulus CPNS dan sudah ikut seleksi SKD maupun SKP tinggal diangkat menjadi paruh waktu. Itu tambahan kami Pak Kepala, kami kembalikan ke beliau. Terima kasih Pak Waka. Selanjutnya Pak Abah, ada yang ingin direspon, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kepala, Pak Waka, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama tadi yang masuk ke perisalah sudah jelas ya. Jadi kalau 7 ada 12 sesuai peringkat, nanti yang sisanya itu paruh waktu. Tapi ini pun bagi mereka sebagaimana disampaikan Pak Waka tadi, basis kita semuanya nih dari diskusi kita ini kita bicara tentang yang di dalam database BKN ya. Kemudian tadi yang kurang 2 tahun ya dia tidak memenuhi syarat, berarti sekali lagi fokus kita adalah ke yang database BKN ya. Tadi juga sudah disampaikan ya. Kemudian tadi yang tidak bisa mendaftar gitu ya, yang tidak bisa mendaftar kalau sepanjang dia dalam database BKN karena hal-hal yang disampaikan oleh Pak Waka tadi, karena TMS dan sebagainya belum mendaftar dan sebagainya gitu ya. Itu kita buka ya setelah ini. Jadi dari kebijakan Pak Kepala nanti akan buka itu. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Kemudian tadi yang paling penting saya ingin menggarisbawahi, tadi ada yang non ASN tapi melamar ke CPNS dia lulus tapi dia bukan database, maka dia tidak masuk ke dalam kriteria di kebijakan kita yang baru. Jadi mereka pun yang ikut mendaftar di CPNS itu adalah bagi mereka yang memang tadi ada dalam database BKN sudah seleksi tapi nggak lolos SKD atau SKB gitu ya. Termasuk kalau yang tidak hadir karena sakit dan sebagainya itu pun orang yang ada dalam database itu sudah bisa ya. Jadi nggak ada masalah karena dia akan ikut ke tahap kedua. Barangkali ini Pak Kepala, Pak Waka yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Teknis di Pak Harmen. Silakan Pak Harmen untuk bisa dijelaskan membukanya bagaimana, pengajuannya bagaimana. Monggo. Baik. Pak Kepala izin sebentar sebelum Pak Deputi. Saya izin mendampingi Bu Menteri sebentar ya Pak ya. Ya silakan Pak Deputi ya, boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala, Pak Waka, dan Bapak Ibu semua. Saya akan menambahkan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala maupun Pak Waka, tetapi saya juga akan fokus juga menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Rendra. Bagaimana solusinya pada saat mereka kemudian salah dalam memilih formasi? Konkretnya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman instansi? Teman-teman instansi perlu bersurat ke Kepala BKN, Seki Kedeputian Sistem Informasi dan Digitalisasi. Nanti dari surat tersebut kemudian kami akan membuka atau mengaktifasi Bapak Ibu untuk bisa melakukan perbaikan terhadap nama-nama yang diajukan salah di dalam memilih formasi. Begitu juga terkait dengan mereka yang sudah mendaftar
tahap 1 tetapi kemudian tidak hadir pada saat melakukan seleksi di tahap 1. Tadi misalnya apakah dia karena sakit, apakah dia karena sedang melaksanakan ibadah misalnya, dan di dalam surat Menpan yang baru mereka kemudian diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi di tahap kedua. Maka kami tentu tidak tahu apakah yang bersangkutan tadi memang hadir atau tidak hadir, maka perlu teman-teman instansi bersurat ke Kepala BKN, Seki, Deputi Sistem Informasi, untuk nanti kami buka dan kami tampilkan data-data para orang-orang yang kemudian tidak hadir pada saat di dalam pelaksanaan seleksi di tahap 1 yang lalu. Terkait dengan yang ketiga tadi, apakah lulus CPNS terdata atau yang tidak terdata yang kemudian bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, ini sudah dijelaskan oleh Pak Aba dan Pak Wakil Kepala tadi, bahwa prioritas kita adalah mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN. Nah, di dalam catatan kami, tadi kami sudah menyampaikan bahwa mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN BKN yang mengikuti seleksi kemarin itu sebanyak 62.445 orang. Setelah kita melakukan pengolahan hasil, yang lulus sampai dengan akhir, yang mendapatkan formasi CPNS itu sebanyak 5.302 orang, dan yang tidak lulus seleksi CPNS sebanyak 57.143 orang. Nah, 57.143 orang ini karena dia terdaftar di dalam database non-ASN, maka mereka lah yang kemudian akan langsung otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa harus mengikuti seleksi di tahap kedua. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Mereka nanti akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan surat Menteri PAN RB, sehingga dan sejalan dengan peraturan Menteri PAN RB nomor 6 tahun 2024 bahwa setiap peserta seleksi calon aparatur sipil negara 2024 itu hanya bisa mendaftar di salah satu formasi jabatan di dalam tahun formasi yang sama. Nah, itu yang pertanyaan dari Pak Rendra tadi terkait dengan bagaimana mekanismenya, dan tentu dengan konfirmasi surat dari Bapak Ibu kami akan membuka link yang bersangkutan sehingga bisa dilakukan perbaikan terhadap data-data yang bersangkutan, karena apakah itu karena salah pemilih formasi, apakah karena memang tidak hadir pada saat mengikuti seleksi di tahap 1 kemarin. Itu mungkin tambahan dari kami, Pak Kepala. Terima kasih, Pak. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita sudah menyampaikan beberapa kebijakan baru untuk melakukan adopsi dan adaptasi terkait dengan beberapa masalah yang belum selesai. Nah, untuk itu kita sudah berusaha seoptimal mungkin dan perlu dukungan dari Ibu Bapak serta seluruh pegawai honorer yang sudah terdata dalam database 2022 untuk mendaftar. Nah, sebab kalau nggak mendaftar, pintunya nggak ada lagi untuk masuk ke dalam sistem. Nah, ini yang belum mendaftar masih ratusan ribu. Ini data bergerak terus, pendaftaran termonitor terus secara sistem, tapi masih ada ratusan ribu. Waktu tinggal hari ini dan besok. Oleh karena itu, Ibu Bapak, sebagai closing dari acara ini, saya minta pertama 14 kantor regional BKN untuk bersama-sama dengan rekan-rekan pengelola SDM di provinsi, kementerian dan lembaga untuk melakukan blasting informasi ini secara meluas. Mudah-mudahan langkah kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan para honorer mendapatkan status sebagai ASN. Demikian Ibu dan Bapak, pertemuan hari ini insya Allah kita akan rutin untuk melakukan monitoring pembinaan kepegawaian setiap pekan. Setiap pekan nanti kita ambil hari tertentu, apakah Selasa atau Rabu, untuk terus kita mendorong pemajuan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, di 514 kabupaten, 38 provinsi, dan 80 kementerian lembaga.
Terima kasih atas seluruh kontribusinya dan mari kita bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Terima kasih semua Pak Waka, Bu Sesma, Bapak-bapak, para deputi, semuanya, rekan-rekan para gubernur, bupati wali kota yang hadir beserta seluruh jajaran. Salam hangat dari Cililitan, dari BKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.